setelah Luo Peng memutuskan untuk menuju ke wilayah benua Yanji. Dengan ini dilakukannya untuk menglanjutkan misi solonya di medan perang luar angkasa pasca berpisah dengan kelompok Kapten Taiwo. Kapal alam semesta Luo Peng pun terus bergerak menuju wilayah benua Yanji dan perangkat pemindaiannya telah lama mendeteksi beberapa musuh serta secara mudah mengelak dari mereka, memungkinkan kapal alam semestanya tak akan pernah diserang selama melakukan perjalanan. Dengan singkat cerita, setelah cukup lama melakukan perjalanan, ia pun akhirnya sampai di wilayah benua Yanji dan dapat melihat wilayah benua ini sepenuhnya ditutupi oleh fragmen sebelum kemudian Babata pun memberitahukannya berdasarkan penanda di peta bahwa benua utama di wilayah Yanji bernama nomor 1 serta yang kedua bernama benua 9. Dengan kali ini mereka mengambil rute terbang di atas benua 9 yang paling tidak memiliki perjalanan ratusan kilometer sedikit lebih rendah dibandingkan benua utama. Tapi demikian bahkan jika mereka mempertahankan kecepatan kapal alam semestanya, itu pun nyatanya masih membutuhkan waktu 1 bulan untuk mereka bisa melewati area ini. Luo Peng pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya. Sebab berdasarkan pengalamannya ketika berada di wilayah Sabuk Bintang bersama kelompok Kapten Taiwo, kapal alam semesta mereka pun selalu terbang dengan kecepatan rendah dalam jarak beberapa hari, hingga tempat itu terbilang tak terlalu berbahaya. Tapi lain halnya dengan benua 9 ini yang membutuhkan 1 bulan untuk sepenuhnya terbang, memungkinkan wilayah ini dapat dipastikan sangat cocok untuk menjadi medan perang bagi para pejuang yang memiliki kemampuan OP. Yang oleh karena itu ketika terbang di atas benua 9 dan memantau melalui perangkat pemindaiannya, Luo Peng pun dapat dengan jelas melihat banyak tim dari berbagai ras lain berseliweran di sekitar wilayah yang dilewatinya, serta memiliki level jelas jauh lebih kuat dibandingkan wilayah Sabuk Bintang. Sehingga membuatnya pun tak kuasa menunjukkan rasa takjubnya, mengingat pemandangan ini memang telah diprediksinya sebelumnya. Dengan kemudian ia pun memilih untuk beristirahat di ruangannya, sembari berpesan pada Babata untuk bertanggung jawab atas semua perangkat pemindai di kapal alam semesta, dan juga memberitahunya jika ada sesuatu hal aneh yang terjadi. Oleh sebab itu setelah cukup lama melakukan perjalanan, kapal alam semesta Luo Peng pun telah terbang selama setengah bulan melintasi benua 9 dan pada saat Luo Peng masih menunjukkan mode istirahatnya di ruangannya, tanpa diduga Babata pun tiba-tiba berteriak membangunkannya serta menyuruhnya untuk dengan cepat datang ke ruang pemindaian kapal di balik tawa aneh yang ditunjukkannya. Saat ini pun Mbak Luo Peng pun yang mendengarnya bergegas menuju ke ruang pemindaian kapal untuk segera melihat ke arah layar monitor dan sontak terkejut menemukan ada sesosok manusia mengenakan baju besi hijau gelap dengan telinga runcing, di balik matanya berkilau dengan cahaya merah menyalanya, yang ternyata tanpa diduga sosok manusia itu adalah Nuo Lansan. Namun ketika Luo Peng masih menunjukkan keterkejutannya ini melihat sosok Nuo Lansan yang notabene musuh bebuyutan lamanya, Babata pun memberitahukan padanya tentang bagaimana cara dirinya menemukan sosok Nuo Lansan berdasarkan alat pemindaian di kapal dan merasa pria tengil ini harus segera dibantai. Ia pun mulai sedikit memanas-manasi Luo Peng dengan mencoba mengungkit masa lalunya tentang Nuo Lansan yang pada saat itu ingin merampas sepenuhnya harta karun di bumi, serta juga secara licik menggunakan banyak taktik curang pada Luo Peng dan keluarganya yang hampir saja moka di tangannya. Sehingga ketika bertemu dengannya di sini, ia pun menyuruh Luo Peng untuk meluapkan semua dendam kesumannya di masa lalu, menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya spontan menunjukkan keganasan di raut wajahnya, sebab ia tahu pada saat itu Nuo Lansan telah mengirim tim tingkat bintangnya ke bumi untuk menggunakan kekuatan hebatnya mengancam bumi. Dengan itu pun mengakibatkan banyak manusia telah mati dan ia memaksa para elit bumi keluar dari pangkalan mereka dan menghancurkan banyak pangkalan itu sebagai ancaman. Namun untungnya Luo Peng sudah menjadi pemimpin bumi pada saat itu, serta menggunakan hukum gunung naga hitamnya untuk memaksa pasukannya pergi. Akan tetapi demikian, Nuo Lansan yang tak puas akan hal ini, diam-diam mengirim tim elit khusus untuk dengan cepat menangkap semua pemimpin bumi bersama dengan Susin istrinya dan saudaranya Luo Ha sebagai sandera. Namun lagi-lagi semua taktiknya itu pun berakhir dengan kegagalan. Yang bahkan ketika ia mengirim 2 prajurit tingkat semesta, nyatanya salah satunya meninggoy dan yang lainnya menjadi budak jiwa Luo Peng. Sampai pada akhirnya karena insiden ini, Luo Peng pun yang muak akan tindakan brutalnya pada penduduk bumi, mendapatkan prajurit yang kuat untuk membantai Nuo Lansan. Tapi sayangnya ia secara cupu berhasil kabur dalam ketakutannya dan langsung pergi ke wilayah medan perang luar angkasa, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya tentang seberapa kuat kemampuannya kali ini pasca mereka belum bertemu ribuan tahun lamanya. Dengan ketika Luo Peng memikirkan hal ini, ia pun memerintahkan Babata untuk memindai di mana letak Nuo Lansan berada dan terus proyeksikan sosoknya di layar monitor kapal. Saat ini pun buat Babata yang mendengarnya menunjukkan kepatuhannya dan segera menampilkan adegan pertempuran yang mengejutkan di layar monitor dengan Luo Peng dapat melihat
Di satu sisi adalah manusia dengan dua unding, serta ribuan prajurit tingkat penguasa sektor maupun tingkat alam semesta, serta di sisi lain adalah ras iblis yang dipimpin oleh satu iblis abadi, memiliki penampilan lapisan baju besi tipis di tubuhnya dan dua kepala jahat, sedangkan ribuan dari mereka, kekuatan mereka benar-benar menekan sisi manusia, dan di antara hampir ratusan penguasa sektor di sisi manusia, ada satu sosok siluet manusia yang ternyata adalah Nuo Lansan, tapi ketika Luo Peng masih mengamati layar monitor, Bata pun tiba-tiba menampilkan panggilan mendesak dari seorang pria berjubah putih di dalam pertempuran di bawah yang meminta pertolongan untuk membantu mereka dalam pertempuran, mengingat itu didasari atas mereka semuanya adalah manusia. Setelah melihat permintaan bantuan seorang prajurit di layar monitor, Luo Peng pun hanya menunjukkan mode biasa aja, tapi merasa jika dirinya tak membantu mereka selama pertempuran, kemungkinan besar Nuo Lansan secara licik akan mengambil tindakan untuk kabur. Ia pun memilih untuk join ke dalam pertempuran dan dengan cepat mengubah penampilannya ke mode tempurnya. Di balik papan Luo Puki dan senjata dewa binatang muncul di tangannya, sebelum kemudian mulai membantai semua pasukan ras iblis di TKP pertempuran di bawahnya menggunakan papan Luo Pukinya yang merupakan senjata terbang terkenal dan secara alami dibentuk serta dibuat istimewa. Sedari pandangan sekilas itu hampir seperti burung, terutama dengan ukiran burung yang secara misterius terbentuk secara alami, dan itu sepenuhnya menyatu dengan pemiliknya sehingga menyebabkan kecepatan seorang pengguna yang akan meningkat pesat. Dengan singkat cerita, setelah cukup lama melakukan pertempuran, Luo Peng pun berhasil membantai rata pasukan ras iblis sehingga membuat dua unding manusia yang salah satunya meminta bantuan padanya sebelumnya secara gembira berjalan menuju Luo Peng yang kali ini masih dalam mode tempurnya dan mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuannya, serta juga memperkenalkan dirinya yang masing-masing bernama Boye dan Supan, diikuti dengan Nuo Lansan yang menunjukkan hal yang sama dan berpikir jika seandainya ia bisa lebih dekat maupun menjadi bestie sang prajurit penyelamat mereka ini, kemungkinan besar sosok Luo Peng tak akan menjadi ancaman lagi baginya. Namun tepat ketika ia baru saja memikirkan hal ini, sosok penyelamat mereka itu pun perlahan menunjukkan wajahnya, dan ketika mencoba melihatnya secara jelas, ia pun sontak terkejut terheran-heran menemukan sosok penyelamatnya itu tanpa diduga adalah Luo Peng. Membuatnya pun mulai menunjukkan kepanikan hebat di wajahnya, dikarenakan ia tahu bahwa lebih dari 4.000 tahun yang lalu ketika ia tinggal di kerajaan Gunung Naga Hitam, dengan kecepatan peningkatan Luo Peng, jarak kekuatan antarnya dan Luo Peng hanya akan semakin dekat dalam wilayah manusia, membuatnya pun memilih untuk mengasingkan diri menuju ke wilayah medan perang luar angkasa, sebab ia takut pada Luo Peng, maka ia pun terus memperbaiki dirinya. Namun sekarang Luo Peng nyatanya benar-benar muncul di hadapannya dan memiliki kekuatan untuk membantai seorang ras iblis tingkat jenderal puncak yang abadi, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya tentang bagaimana bisa dirinya menjadi begitu kuat, mengingat waktu itu ia nyatanya baru saja bergabung dengan kompetisi jenius lebih dari ribuan tahun yang lalu dan nyatanya hanya berada di bintang tingkat 9. Tapi ketika Nuo Lansan masih bertanya-tanya akan hal ini, Luo Peng pun di sisi lain juga memperkenalkan dirinya dengan nama samaran yang kepada dua prajurit unding Supan dan Boye sebelumnya, dan merasa keributan dari pertempuran sebelumnya sangat besar, memungkinkan akan ada banyak prajurit kuat lainnya yang bergegas datang ke TKP mereka. Supan pun mengajak Luo Peng untuk ikut bersama kelompoknya. Saat ini pembuat Luo Peng hanya bisa mengangguk mengiyakannya, mengingat ajakan kelompok Supan ini memanglah tujuan sebenarnya untuk lebih dekat dengan Nuo Lansan. Namun ketika semua orang sudah berada di dalam kapal, Supan pun yang melihat sosok Nuo Lansan masih bengong di TKP-nya, mengajaknya untuk dengan cepat menaiki kapal. Saat ini pun Mbak Nuo Lansan segera tersadar dari mode bengongnya. Di balik pandangannya segera melihat ke arah Luo Peng, yang kali ini secara tajam meliriknya dengan ganas, sehingga menyebabkannya pun lagi-lagi spontan menunjukkan kepanikannya, merasa seolah-olah tekanan dewa binatang telah mendarat pada dirinya. Tapi ia pun secara tak berdaya hanya bisa memberanikan dirinya untuk mengikuti rombongan kapal dengan ketika berada di dalam kapal. Nuo Lansan pun terus menunjukkan ketakutannya akan sosok Luo Peng dan terus memikirkan kemampuan yang kali ini tampak telah menjadi OP yang bahkan telah jauh melampaui kemampuannya. Tapi ia pun segera membuang semua ketakutannya ini dengan memilih memikirkan cara untuk bertahan hidup dan mengetahui para prajurit memiliki aturannya dalam perang wilayah luar, serta sekutu tak bisa saling menghabisi dengan siapapun yang melakukannya akan dianggap pengkhianat dan akan dihabisi. Maka dari itu ia pun memutuskan untuk tetap berada di dalam pasukan, mengingat dengan banyaknya para
prajurit di sekitarnya, kemungkinan besar Luo Peng tak akan berani memokatkannya. Ya, bahkan jika ia meninggalkan rombongan prajurit dan pergi sendiri, maupun memiliki metodenya untuk mendapatkan boneka otomat yang digunakannya untuk dengan mudah membantainya, maka dapat dipastikan jika boneka itu memokatkannya, bahkan jika sistem melihatnya, ia tetap dinyatakan bersalah. Dengan ketika Nuo Lansan memikirkan hal ini, pada saat ini di dalam ruang kontrol kapal, Boye dan Supan pun menggunakan jamuan mewah di kapal untuk menyambut Luo Peng, serta Supan mulai melontarkan pujiannya atas kemampuan hebatnya, jika tak ada dirinya dalam pertempuran sebelumnya, kemungkinan besar mereka berdua akan mokat, sehingga Bonya pun mengajak Luo Peng meminum anggur, merayakan atas keberhasilannya dalam membantu mereka. Saat ini pun Mbak Luo Peng segera mengikutinya, sembari menyebutkan bahwa semua bantuan yang diberikannya sebelumnya, atas dasar mereka yang kali ini sudah menjadi sekutu. Tapi demikian di dalam hatinya, alasan Luo Peng membantu keduanya bukan hanya ini saja, melainkan yang paling penting targetnya adalah Nuo Lansan, sebab setelah memasuki tim ini, ia pun merasa berurusan dengan Nuo Lansan akan jauh lebih mudah, dikarenakan setiap tindakan yang dilakukannya akan sepenuhnya dapat dengan mudah dipantaunya, yang bahkan jika Nuo Lansan masih berpikir bahwa berkumpul dengan kelompok Supan akan membuatnya merasa aman, ia pun nyatanya akan dapat menemukan cara untuk memokatkannya tak peduli apapun. Dengan ketika Luo Peng memikirkan hal ini, ia pun mengalihkan tatapannya lagi ke arah Supan serta Boye dan menanyakan pada keduanya mengenai gerangan apa sih benua Yanji ini. Dengan berdasarkan penglihatannya, tempat ini seharusnya menjadi salah satu kumpulan fragmen. Saat Supan pun memberitahukan berdasarkan peta luar angkasa bahwa ini adalah benua nomor 9 dengan memiliki banyak ras lain tak terhitung jumlahnya, serta mereka sudah memiliki nama sendiri untuk fragmen-fragmen ini, serta fragmen yang mereka pijaki kali ini disebut Pulau Kabut. Terlebih lagi benua utama memiliki banyak pejuang yang kuat, serta banyak unding tingkat resmi maupun tingkat kaisar karenanya sangat berbahaya, yang bahkan Pulau Kabut ini adalah pulau yang lebih besar menyimpan banyak ras lain, dengan juga pulau ini tanpa diduga memiliki 12 unding tingkat resmi.